Perkenalkan, nama saya Della Ananda. Di sini saya ingin menjelaskan kelebihan dan kelemahan jaringan kabel. Kelebihan jaringan kabel: 1. Kecepatan transmisi data yang tinggi. Jika Anda berencana untuk membangun sebuah jaringan dengan jangka waktu yang cukup lama, jaringan kabel adalah pilihan yang tepat. Kedua, jaringan kabel bersifat stabil. Jaringan kabel selanjutnya adalah bersifat yang cenderung stabil. Ketiga, dapat terhubung dengan berbagai alat elektronik. Jaringan kabel tidak terbatas untuk menghubungkan antara komputer saja. 4. Jaringan kabel ramah di kantong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelemahan jaringan kabel. 1. Proses instalasi yang rumit. Hal yang terlintas dalam pikiran Anda pasti instalasi atau pemasangan yang ribet untuk jaringan skala kecil atau cakupan ruang kecil, atau jaringan rumah mungkin tidak terlalu merepotkan. Kedua, sewa terhadap hama. Walaupun jaringan tahan terhadap gangguan cuaca, namun ternyata rentan terhadap nama khusus mengherat hewan seperti tikus, kerusakan kabel karena tikus. 3. Kesalahan penyusunan penyebab kerusakan. Untuk membangun sebuah jaringan, pastikan Anda menyusun tatatan kabel dengan jeli dan tepat. Keempat, tidak cocok untuk jaringan skala besar atau luas. Jaringan kabel hanya sesuai untuk digunakan pada skala kecil rumah saja. Kenalkan, nama saya Desiana Kasih. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari jaringan wireless. Kelebihan yang pertama yaitu tidak membutuhkan instalasi kabel yang panjang. Kelebihan pertama dari penggunaan jaringan wireless adalah tanpa perlu menggunakan kabel. Bayangkan ketika Anda harus menghadapi serangkaian kabel yang masuk ke dalam komputer Anda agar bisa terhubung ke dalam jaringan. Sudah pasti hal ini akan sangat merepotkan dan sangat menyulitkan bagi user. Kedua, cocok untuk digunakan pada jaringan yang cakupannya luas area. Minus kabel itu artinya jaringan wireless akan sangat mudah untuk diaplikasikan pada sebuah jaringan yang cakupan areanya sangat luas, bahkan hingga mendunia. Tentu saja apabila Anda menggunakan kabel, jaringan ini akan sangat sulit untuk dibangun karena membutuhkan jumlah kabel yang tidak sedikit. Ketiga, kecepatan transfer data yang cenderung stabil. Banyak yang mengatakan bahwa kecepatan transfer data antar jaringan kabel dan jaringan wireless adalah lebih baik pada jaringan kabel. Namun demikian ternyata hal ini tidak terlalu terpengaruh, terlebih dengan penerapan topologi jaringan yang cukup baik. Yang keempat, compatible hampir dengan berbagai jenis perangkat seperti smartphone dan laptop. Kelima, memungkinkan sebuah hardware bekerja di dalam jaringan secara portable. Dengan tidak adanya kabel pada sebuah perangkat elektronik, maka tentu saja alat elektronik tersebut akan lebih mudah untuk dibawa atau biasa dikenal sebagai portable. Anda tidak perlu membawa kabel untuk smartphone Anda atau handphone. Hal ini tentu saja akan sangat meningkat kepraktisan atau utilitas dari sebuah perangkat elektronik yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah kelemahan dari jaringan wireless. Yang pertama, harga perangkat wireless tergolong mahal. Untuk saat ini, perangkat access point atau radio wireless yang memiliki coverage atau jangkauan luas masih dijual dengan harga yang tinggi. Meskipun biaya instalasinya murah, tapi harga dari perangkat access point atau radio wireless masih tergolong mahal hingga akan jadi pertimbangan bagi yang akan memasang jaringan wireless ini. Kedua, kestabilan jaringan tergantung tingkat interfeksi atau hambatan. Banyaknya hambatan di suatu area coverage Wi-Fi tentu akan berpengaruh terhadap pancaran sinyal Wi-Fi itu sendiri. Hingga banyaknya hambatan, maka cakupan sinyal Wi-Fi akan semakin lemah. Selain hambatan, tingkat interferensi juga akan mempengaruhi kualitas koneksi jaringan berbasis wireless ini. Semakin banyak interferensi, maka kestabilan jaringan akan semakin menurun. Yang ketiga, kestabilan dan kekuatan sinyal tergantung kondisi cuaca.
Karena proses transmisi menggunakan gelombang radio melalui udara dan kasat mata, tentu saja perubahan cuaca akan mempengaruhi kualitas koneksi pada jaringan wireless, sehingga ketika terjadi hujan, sinyal Wi-Fi pada jaringan wireless outdoor akan melemah dan tidak stabil. Yang keempat, kualitas koneksi tidak sebaik menggunakan kabel. Ping time dari device user ke gateway tidak sestabil menggunakan kabel. Ini dipengaruhi karena koneksi berbasis wireless atau Wi-Fi menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya, dan gelombang radio sangat rentan sekali terinterferensi. Nah, memang apa pengaruh ping time dari device user ke gateway tidak stabil? Tentu saja akan sangat berpengaruh ke kualitas koneksi internetnya. Yang kelima, keamanan jaringan wireless sangat rentan. Tidak seperti media kabel yang menggunakan hubungan jaringan dari switch, hub, atau router ke PC atau laptop, user secara langsung pada jaringan wireless SSID sangat di-broadcast, sehingga ada kemungkinan koneksi di-sniffing oleh attacker yang tidak bertanggung jawab untuk mengetahui informasi password Wi-Fi. Baik, perkenalkan, nama saya Adinata Al-Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang media kabel dan wireless cocok untuk medan seperti apa. Ini adalah gambar tiang Telkom atau disebut menyebarkan jaringan yang memantulkan gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah jika kamu ingin internet menggunakan HP untuk mencari tugas, itu sangatlah mudah dan lancar, tapi tergantung cuacanya itu bagus atau tidaknya. Maksudnya ya, cuacanya itu tidak hujan, jaringan akan bagus dan lancar untuk mengirim data atau kita mencari tugas di internet, itu lancar kalau cuacanya mendukung. Jika cuacanya nggak mendukung, itu akan terganggu dari cuaca, akan lelet untuk mencari tugas atau mencari data tersebut. Ini adalah gambar ruangan di mana ada komputer. Pasti ada yang menggunakan kabel untuk menyambungkan jaringan, tapi kita tidak bisa pergi jauh-jauh karena jaringan akan hilang. Ketika kabel jaringan dilepas dari komputer, akan hilang jaringan tersebut. Jaringan yang menggunakan kabel tidak bisa jauh dari komputer, dimana kabel jaringan ini sangat cepat mengirim data ke komputer lainnya tanpa gangguan cuaca. Contoh, kita ingin mengirim data ke komputer lain. Pasti tidak ada gangguan cuaca sehingga menghasilkan komunikasi data yang cepat, atau data tersebut terkirim dengan cepat. Baik, di sini saya Arif Rahman akan melanjutkan, yaitu cara memanajemen jaringan jika ada kendala yang terjadi. Nah, problem solving. Di sini untuk memanajemen jaringan jika ada kendala, pada awalnya kita akan melakukan pengamatan terlebih dulu terhadap masalah yang akan kita hadapi. Lalu kita mengumpulkan informasi dan juga kita akan menyiapkan sebuah konsep penyelesaian, dan juga untuk itu untuk menyingkat waktu atau tugas penyelesaian tersebut, kita membutuhkan rekan kerja kita, yaitu teamwork, yang mana di sini kita akan membuat strategi untuk menyelesaikan tujuan penyelesaian masalah tersebut. Nah, pada penyelesaian masalah ini hampir semua penanganan masalah itu pada umumnya sama ya, mengawalinya dengan pengamatan terlebih dulu untuk menyimpulkan masalah apa saja yang akan terjadi, yang akan kita hadapi nanti. Nah,
Untuk contohnya seperti pada gambar itu, yaitu kabel dan wireless, yang mana di sini mempunyai masalah yaitu koneksi jaringan. Nah, di sini kita untuk menanganinya, kita pertama mengamati terlebih dulu pada bagian kabel yang menghubungkan device dan juga perangkat internet routernya. Di sini, jika kita ingin mengetesnya terlebih dulu, kita akan menggunakan LAN tester. Nah, jika ada kendala di kabelnya, kita akan menggantinya. Namun jika ada di kepala, jika ada di kepala, kita akan mengganti RJ/5-nya. Untuk penanganan lebih lanjut, kabel tersebut kita bisa pasang pipa kecil ya untuk pelindungnya. Dan jika kabelnya pendek, kita bisa menggunakan barel RJ/5 untuk menyambungkan RJ antara RJ. Dan misalkan terkendala jaringan, untuk itu kemungkinan ada opsinya, yaitu pada bagian pemasangan IP addressnya yang mungkin ada yang salah atau lupa mengisi alamat IP-nya. Kadang internet itu otomatis. Nah, jika kita ingin mengeceknya, kita usahakan kita cek pada perangkat routernya. Di bawah perangkat router tersebut ada alamat default konfigurasinya, yang mana kemungkinan itu untuk alamat IP-nya, IP routernya ya. Kita klik saja IP router defaultnya di bagian browser, maka kita akan menuju website yang mana di situ kita akan memasuki website konfigurasi dari WiFi router tersebut. Username dan passwordnya sudah ada di bawah routernya atau di belakang router yang tertera sudah memang dari asalnya ya. Nah, di sini untuk penanganannya, untuk jaringan sudah. Untuk wireless, misalkan jangkauan wirelessnya pendek, kita bisa menggunakan WiFi Raptor. Nah, WiFi Raptor ini berguna untuk menguatkan sinyal yang lemah atau yang kurang jangkauannya daripada WiFi-nya. Misalkan jangkauan router tersebut hanya berbatang satu di jaringannya. Kita bisa menggunakan WiFi Raptor ini untuk menguatkannya menjadi 2 ataupun 3 batang sekaligus. Itulah gunanya untuk penanganan masalah pada jaringannya. Dan juga misalkan jaringan ini kemungkinan untuk sharing datanya misalkan gagal atau apa, itu bisa dikonfigurasikan pada sharing centernya. Bagian settingan sharing datanya bisa kita atur juga di situ. Nah, untuk bandwidth dan juga nama bandwidth dan juga ukuran dari client usernya yang bisa mengakses dari WiFi tersebut, kita menggunakan konfigurasi awal dari routernya. Kita tinggal klik saja di bagian browser alamat atau IP address dari default WiFi router tersebut. Contohnya seperti IndiHome, yaitu 192.168.1.1. Kita akan masuk ke dalam pengaturan awal konfigurasi dari WiFi router. Username-nya juga ada tertera di WiFi router tersebut, yang mana di dalam situ mempunyai fitur untuk pengaturan LAN, WAN maupun MAN. Nah, di situ juga kita bisa mengatur bandwidth atau hak akses juga bagi siapa saja yang bisa mengakses internet pada WiFi tersebut. Misalnya kita ingin menyetingnya 2 orang bisa, 3 orang juga bisa. Tergantung dari bandwidthnya juga ya, berapa Mbps. Kadang Mbps itu mengaruh, misalkan 10 Mbps atau 100 Mbps hanya cukup menampung client user, yaitu 10 ataupun 50 orang saja. Contohnya seperti itu. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya mengenai manajemen jika ada kendala jaringan.